Kayak pengacara juga katanya dia. Nanti coba teman-teman tebak ya, profesinya apa? Oke. Spesialis bedah. Udah. Spesialis bedah yang perempuan gimana dok? Pertama-tama saya ingin menyapa adik-adik saya. Adik-adik atau anak-anak ya? Ada ya? Oke. Adik-adik yang umurnya 25 tahun lebih muda daripada saya. Pertanyaannya tadi, apakah susah menjadi dokter? Mungkin sama seperti profesi yang lain. Menjadi dokter itu adalah pilihan. Kebetulan orang tua saya adalah dokter juga. Jadi ya, tapi mereka tidak pernah menyuruh saya untuk jadi dokter. Tidak pernah. Sampai pada waktu Sipermaru, saya tidak memberitahu pilihan Sipermaru ya istilahnya pada waktu itu. Saya tidak memberitahu pilihan saya, dan bapak saya itu marah sekali. Katanya lain kali dia mau bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa kalau anak-anak ikut Sipermaru itu harus ada tanda tangan orang tua supaya orang tua tahu pilihannya. Tapi saya pada waktu itu tentu tidak, jadi saya memilih sendiri kedokteran. Kenapa memilih kedokteran? Karena orang tua saya itu tidak saja memperlihatkan keseriusan mereka di bidang kedokteran, tapi juga selalu mengajak saya untuk bersenang-senang bersama teman-teman dokternya. Jadi bukan cuma saya tidak melihat orang tua yang pergi pagi pulang sore atau malam, tapi juga kadang-kadang Sabtu Minggu kita berkumpul dengan keluarga-keluarga dokter yang lain untuk bersenang-senang, piknik ke Banting Bulu, kemana. Jadi anggapan saya bahwa dokter itu adalah suatu profesi yang serius, yang sibuk, itu kayaknya tidak terlalu tergambarkan ke saya. Malah mereka enjoy hidup. Jadi itu yang menjadikan pilihan saya untuk menjadi dokter. Dan setelah lulus Sipermaru dan lulus kedokteran, itu orang tua saya gembira sekali. Angkatan 91 itu jadi dokter ya. Ada dokter spesialis radiologi, spesialis anak ya, hampir semua spesialisasi mungkin ada ya 91 ya. Ya. Berikutnya Bapak pengacara. Pengacara atau misteri guys ya? Pengacara dulu ya. Kenapa memilih profesi pengacara? Apa tipsnya jadi pengacara yang handal Pak Rusdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata 2015 ya. Kalau ditanya sebenarnya kenapa jadi pengacara, pada waktu itu setelah saya lulus sebenarnya itu lagi galau di situ. Mau jadi pegawai negeri atau jadi bagaimana? Tapi saya lihat profesi pengacara pada saat itu ada kayaknya tantangannya begitu, karena selama itu juga kita kan sering berorganisasi. Kayaknya ini pas mungkin profesi ini untuk bisa mengembangkan hidup, jadi pilihan hidup begitu. Nah, untuk menjadi pengacara gitu, akhirnya saya kan juga jadi pengacara dengan mengikuti serangkaian tes apa kemudian itu. Dan kemudian ya kalau persoalan mengatakan bahwa itu anda atau apa tadi untuk sukses begitu, itu sebenarnya dari pengalaman saja menangani masalah-masalah itu. Sebenarnya kan pada dasarnya pengacara itu tidak pada pokoknya sama dengan dokter. Kalau dokter kan dia periksa itu fisiknya ya, fisiknya pasien. Kalau pengacara itu dia periksa, dia tangani masalah hak dan kewajiban pada dasarnya gitu namanya. Kan bisa jadi kalau saudara datang pengacara ada apanya yang bermasalah,
Basic Maintenance PT Prasetya Bidharma. Jadi yang membuat EKTP yang sekarang kita pakai itu EKTP, dialah desainernya, dia nih orangnya ini. Kasih aplaus dulu. Ya. Jadi yang membuat aplikasinya, membuat desain-desainnya itu adalah Pak Syarif. Jadi beliau sangat kontribusi sangat bagus pada yang kita sering dikantongi di KTP itu adalah ciptaan beliau. Nah itu Pak Syarif itu gimana itu prosesnya itu waktu proyek KTP nasional itu? Gimana ceritanya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari hasil kakak-kakak yang tadi, bahwa semua pekerjaan yang harus kita lakukan memang prinsipnya adalah harus ditekuni. Ya, dasarnya saya meminati IT sebenarnya itu sejak SMA ya. Dulu setahu saya komputer itu adalah alat yang betul-betul eksklusif. Tidak semua orang mempunyai alat seperti komputer. Di tahun 90 setahu saya SMA Negeri 1 sudah mendapatkan bantuan komputer sebanyak 4 unit. Dan saya ingat labnya itu ada di samping sini, yang ruang apa namanya sekarang ya, pokoknya di samping sini lah. Kebetulan karena saya meminati dari dulu, maka ruang komputer itu saya lah yang memegang kuncinya dulunya. Jadi ya pertama sih pada saat orang belajar memang sih di ruangan situ karena ruang per-AC, ya kita masuk dulu main komputer. Tapi yang terpenting adalah bahwa dunia IT dulunya terkelompok di beberapa segmen saja. Tetapi dengan adanya teknologi yang terbaru, kemudian IT ini dibawa sampai ke pengguna yang masuk di handphone masing-masing. Saya pikir IT ini adalah suatu minat yang harus kita coba ikuti. Yang pertama mungkin yang saya jawab pertanyaannya Pak Agus adalah proses EKTP dulu ini kita melakukan pendataan yang sifatnya manual. Pada saat dilakukan pencetakan manual, ya kita mendapatkan data-data yang ganda. Jadi bisa saja satu orang mempunyai lebih dari satu KTP. Dengan teknologi terbaru, kita sudah mengambil indikator dari masing-masing orang. Pertama dari sidik jari dan kedua adalah retina mata. Nah, kita akan mengcapture dari kedua elemen ini. Jadi untuk kondisi penggandaan penduduk itu dalam hal data itu betul-betul kita minimalisir. Itu mungkin dasarnya ya, dasar dari kenapa kita membuat EKTP secara nasional. Gitu Pak. Saya cuma tahu namanya. Nanti Bapak sendiri menjelaskan apa pekerjaan Bapak. Namanya Bapak Tias Anggoro Sarjana Teknik. Pak, apa sih profesinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang keras dan tulang konsentrasi. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi ada 3 orang ada profilnya? Saya tidak ada. Hah? Oh begitu. Kalau begitu saya minta tolong dicari sekarang langsung kita supaya bisa akses juga toh. Nah, ada nggak? Ada nggak? Nah, kita lihat dulu. Sudah? Sudah semua? Oke, nah
K2 Kemudian waktu saya masuk, saya angkatan kedua, belum ada kelas 3-nya. Jadi kita masuk kelas 1, baru ada kelas 2, kelas 3-nya kosong. Artinya tidak ada yang ospek waktu itu. Karena tidak ada kelas 3-nya. Ya. Nah, SMP itu saya hobi mendengarkan radio. Tadi kan dikatakan ada pengalamannya radio kan. Kemudian SMA kelas 1, kelas 2 saya sudah jadi penyiar radio. Siapa di sini SMA yang sudah jadi penyiar radio? Coba angkat tangan. Ada enggak? Angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan. 1, 2. 2 orang. Cuma ada laki-laki. Coba berdiri. Jangan malu-malu. Berdiri. Oke. Kau 1. Yang satunya lagi mana? Orang malu-malu itu ciri-ciri orang yang akan sulit hidupnya nanti. Ya? Jangan malu-malu. Oke, satu lagi mana? Tadi katanya ada 2. Nah, oh sampingnya laki atau perempuan? Oh yang laki. Oke, baik. Itu profesi yang dimulai dari hobi. Kemudian perjalanan hidup mengatakan saya harus kuliah. Jadi ketika tamat SMA, berpikirlah saya kuliah. Kuliah saya itu gampang susah sebenarnya, karena saya tidak suka mata kuliah yang ada hubungannya dengan ilmu sosial. Saya suka dengan ilmu eksakta. Saya pilihlah mata kuliah yang ada hubungannya dengan matematika, yang ada hubungannya dengan fisika, yang ada hubungannya dengan hitung menghitung. Ternyata cuma ada satu waktu itu, namanya teknik elektro. Kalau sekarang banyak, komputer, informatika, apa segala macam banyak. Jadilah saya tukang insinyur, selesai dalam lebih kurang 7 tahun, mungkin lebih kurang ya, karena kita bisa lulus. Lebih 7 tahun untuk selesai. Selepas dari situ, saya mendalami banyak hal. Saya mendalami industri keuangan, saya ikut training sana sini. Jadi praktis saya tidak bekerja formal sampai dengan saat ini. Tapi kalau yang namanya jabatan ada. Saat ini saya sebagai komisaris di Radio Republik Indonesia. Yang kantornya ada di dalam. Dokter ini kan spesialis bedah, suka potong-potong orang. Itu bagaimana menghilangkan rasa takut sebagai seorang dokter bedah? Ya, yang pertama tadi saya mau beritahu lagi bahwa untuk menjadi seorang spesialis bedah itu perlu perjalanan yang panjang dan lama. Tapi kalau kita enjoy, kita menikmatinya, akan lewat dan kita sampai di tujuan. Untuk mencapai spesialis bedah itu kita harus sekolah 7 tahun dulu. Waktu angkatan saya itu harus 7 tahun sekolah dokter umum, 7 tahun setelah SMA, 7 tahun sekolah dokter
Sudah? Oke, jangan mundur, jangan berisik. Sudah? Setiap orang pegang bolpen atau pensil ya. Kalau ada temannya yang tidak punya, tolong dipinjamkan bolpen atau pensil. Sudah? Semuanya sudah siap? Oke. Yang pertama saya minta kalian menggambarkan sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran di kertas. Sebuah lingkaran. Ada yang lupa bentuk lingkaran seperti apa? Halo? Ada yang lupa bentuk lingkaran seperti apa? Enggak kan? Ingat semuanya ya? Kalau saya tanya apa definisi lingkaran dalam kalimat kata demi kata, siapa yang masih ingat? Coba maju satu orang, angkat tangan terus maju di sini. Definisi lingkaran. Bisa? Definisi lingkaran coba maju sini. Maju. Kau angkat tangan tadi kan? Maju. Definisi lingkaran. Kau yang angkat tangan tadi kan? Siapa yang mau? Ini Apa definisi lingkaran? yang nggak ada sisinya. Yang tidak ada sisinya. Masa? Bagaimana kalau kau bilang yang tidak ada sisinya? Terus teman-teman langsung tahu kalau itu lingkaran. Siapa yang bisa bantu tinggi? Apa definisi lingkaran? Angkat tangan. Oh, angkat tangan tak? Bisa? Oke, maju. Kembali dulu ke tempatmu. Maju. Siapa yang tahu definisi lingkaran? Bisa bantu temannya? Maju ke depan. Maju ke depan. Kalau dia tidak bisa jawab, siapa yang menjawab? Kau menjawab? Tidak. Oke. Apa definisi lingkaran? Siapa yang ngomong dulu? Anwar. Apa definisi lingkaran? Garis melengkung yang tidak ada putusnya. Garis melengkung yang tidak ada putusnya. Benar atau salah? Yakin. Kalau saya bentuknya melengkung begini, kembali lagi, memang itu lingkaran. Enggak kan? Berarti masih dalam tempat kan? Kembali lagi ke tempatnya. Siapa yang bisa bantu? Satu orang definisi lingkaran. Maju. Yang bisa jawab apa definisi lingkaran? Saya punya uang 100.000. Bagas, apa definisi lingkaran? Bangun datar yang memiliki sudut tak terhingga. Bangun datar yang punya sudut tak terhingga. Benar atau salah? Kalau dia sedang begini, terus teman-temannya langsung membayang lingkaran atau tidak? Tidak, masih bingung. Bangun datar yang punya sudut tidak terhingga. Masih salah, kembali ke tempat lagi. Satu orang lagi untuk 100.000. Siapa yang mau? Lumayan buat beli pulsa. Perempuan lagi loh. Kalau tidak ada kita selesaikan ini. Maju cepat. Siapa namamu? Aisyah. Apa definisi lingkaran? Bangun dua dimensi yang tidak memiliki sudut. Bangun dua dimensi yang tidak memiliki titik sudut. Apakah semua bisa langsung membayangkan itu lingkaran? Kalau saya tidak, dua dimensi sama kayak tadi, bentuknya elips. Kan ada sudutnya juga, ya kan? Berarti bukan lingkaran. Kembali ke tempat duduknya. Berarti 100.000 saya simpan. Lama, tunggu. Sekarang begini, kalau diam dulu. Coba ikuti, coba bayangkan apa yang saya ucapkan. Ya, definisi lingkaran itu adalah rangkaian titik-titik yang membentuk garis yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu yang terletak di pusat lingkaran. Di titik pusat yang disebut sebagai radian. Jadi kalau Anda membuat rangkaian titik-titik, terus dia punya jarak yang sama terhadap satu titik, itu namanya Anda membentuk lingkaran. Ya, paham ya? Jadi 100.000 ini saya simpan. Oke, sekarang permainannya dilanjutkan. Sudah buat lingkaran? Sudah. Pertanyaan saya, langkah yang kedua adalah coba tempatkan satu titik dimanapun. Satu titik dimanapun.
situ saya ada. Enaknya lagi adalah saya menginjak beberapa kampung-kampung di seluruh Indonesia itu dibiayai kantor, dan alhamdulillah semua ternyata pemandangan di Indonesia cukup indah, sangat indah. Jadi ini mungkin adalah suatu ekses dari cita-cita, sebenarnya bukan cita-cita ya, apa ya? Sebenarnya dari dasar hobi. Karena yang saya bahasakan tadi, dulu waktu SMA tidak ada yang cuma masuk di ruang komputer pada saat praktek aja. Setelah itu tidak ada lagi yang masuk di ruang komputer tersebut. Yang ada, saya mungkin ada cuma 4 orang yang memang hampir setiap saat ada di ruang komputer tersebut. Tetapi dampaknya cukup besar. Setelah saya kuliah, setelah saya tamat dari SMA 1, saya memang masuk di Gunadarma di IT, dan setelah di Gunadarma saya memasuki beberapa konsultan yang memang masih berbasis IT, dan sampai saat ini dari konsisten saya bekerja, memang dampak yang saya dapatkan saat ini cukup besar, khususnya untuk potensi yang saya kembangkan saat ini. Mungkin sasaran saya atau target saya atau saran saya ke adik-adik semua adalah bagaimana memulai suatu usaha atau suatu tujuan itu harus didasari atas konsistensi dari kerjanya. Jadi kalau sudah menentukan suatu titik, tolonglah jangan berpindah dari titik itu supaya targetnya bisa kita capai. Pesan buat adik-adik kelas 3 semester tahun 2018 ini. Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian yang ingin menjadi seorang pengacara, bukan setelah nanti adik-adik yang memilih fakultas hukum, setelah memilih fakultas hukumnya, mulai dari situ adik-adik namanya ada minat atau bakat untuk jadi pengacara, mulai adik-adik mengembangkan di situ bakat, minat atau dan sebagainya yang menjadi profesi. Mungkin perlu saya sampaikan, sekarang ini kan ada globalisasi. Pekerjaan pengacara itu dia tidak dikakas oleh wilayah, dia wilayahnya itu seluruh Indonesia. Jadi adik-adik itu bisa menangani perkara di Merauke, Sabah, Ternate, Bali, di mana saja. Jadi profesi pengacara itu walaupun wilayah di tempat bekerja itu seluruh Indonesia. Nah, setelah ada globalisasi ya, ya, itu bisa menyeberang lagi ke Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, malah mungkin ke tempat lain. Jadi untuk adik-adik, mulai sekarang belajar bahasa asing, bahasa Inggris, Prancis, Belanda, itu karena itu akan menentukan nanti tarif saudara, penghasilan saudara di dunia lain. Terus untuk kedua, yang perlu mungkin biasa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih buat teman-teman alumni 91, terutama yang terlibat di kepanitiaan, terkhusus ketua panitia Camat Bontoala, memang wilayah sama satu. Kemudian adik-adik semangsa dan juga saya sementara dengan saya waktunya terlalu sempit. Memang tidak bisa ditambah lagi. Mungkin saya bisa berbagi karena tadi sudah banyak kakak-kakak yang bercerita di bidangnya masing-masing, dan alhamdulillah beliau-beliau ini termasuk alumni 91 yang boleh dibilang berhasil di bidangnya. Cuma ada satu yang jadi pertanyaan saya karena saya duduk di belakang tadi. Mungkin belum, masih awal mungkin buat adik-adik. Saya bisa gambarkan bahwa kemakmuran sebuah bangsa itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Dan survei membuktikan bahwa Indonesia itu kekurangan pengusaha. Dari 240 juta jiwa sekian, Indonesia cuma mempunyai pengusaha 0,2%. 0,2% dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau adik-adik melihat bangsa Indonesia sulit bangkit, penyebabnya itu. Kepada PIC Riau untuk pembahasan soal-soal. Kepada PIC Riau, kami persilakan. Kepintaran dan kejujuran yang tinggi sekali. Tidak, yang dibutuhkan adalah kepedulian sama sesama. Itu yang dibutuhkan untuk menjadi dokter. Kalau kalian tidak peduli, kalian tidak care sama orang, ya silahkan bermimpi untuk menjadi yang lain. Sebenarnya menjadi
seluruhnya. Jadi semua yang ikut dapat, semua yang ikut dapat tanpa membedakan, tapi tetapkan berdasarkan poin dan urutannya. Jadi semua dapat, nilai totalnya adalah 500 juta semua. Jadi untuk poin yang urutan pertama sampai 100 ya, dapat voucher senilai 1 juta ya untuk SBMPT dan UAN di Gajah Mada. Kemudian yang urutan 100 sampai 200 mendapat voucher untuk beasiswa 250.000. Yang urutan 201 sampai 300 mendapatkan 500.000 ya. Kemudian jadi untuk dua ya, SBMPT dan UAN-nya, jadi nilai totalnya 1 juta ya. Kemudian untuk urutan ke 300 sampai 400 itu nilainya 250.000. Jadi tentunya kami harapkan ada yang menunggu ya, ambil pembahasan bagaimana trik menghadapi ujian, dan tentunya nanti ada yang dapatkan bagaimana. Aula SMA Negeri 1 Makassar untuk mengadakan serangkaian acara yang tentunya dipersembahkan penuh oleh alumni Stansa angkatan tahun 91 ya. Tepuk tangan dulu dong untuk para alumni yang sangat luar biasa memberikan support buat adik-adik kita yang khususnya angkatan 2016. Oke, saya mau tanya dulu adik-adik yang hadir sore hari ini yang masih tinggal. Saya sangat salut dengan kalian. Dari pagi sudah tryout. Tryout SBMPTN soalnya gampang atau gampang? Oh gampang ya. Siapa di sini yang ikut Saintek? Angkat tangan. Saintek. Oke, good. Yang ikut Soshum? Ada yang ikut Soshum? Oke, sebentar setelah pembahasan dari Kemper LPB Gajah Mada akan langsung diumumkan. Jadi tadi tryoutnya sudah kami periksa dan kami sudah mengantongi nama-nama juara 1 sampai 100 yang tadi disebutkan akan mendapatkan beasiswa bimbingan belajar dan ada uang tunai. Yang juara 1 dapat 1.500.000, juara 2 1 juta, dan juara ketiga dapat juga ya Pak 200.000, luar biasa ya. Oke, adik-adik yang hadir hari ini mohon perhatiannya, saya mau tanya dulu. Di sini pada mau nggak lulus perguruan tinggi negeri? Yang jawab dengan semangat saya doakan nanti lulus betulan nih. Tapi tadi masih ada yang belum konsentrasi. Saya mau tanya sekali lagi. Angkat tangan ya, siapa di sini yang mau lulus perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia? Wah, mau semua. Oke. Kalau di Makassar universitas negeri terbaik hanya ada 3. Apa itu? Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan UIN Alauddin. Tahu tidak peringkat pertama universitas terbaik di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang bercita-cita mau ke sana? Angkat tangannya yang mau ke sana, angkat tangannya. Oke, saya doakan nanti bisa lolos masuk di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke, adik-adik sebelum kita mulai, saya minta yang tidak yang sana ayo maju ke depan. Maju ke depan dulu, diisi yang kosong. Diisi yang kosong. Ayo, mau nggak didoakan dulu semua? Ayo maju dulu deh nanti. Ayo maju. Ya, kakak mau tanya dulu. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Ardi. Kakak salah satu teknik matematika yang ada di Gajah Mada. Nah, sekarang saya mau tanya, soal matematikanya susah atau gampang? Susah ya? Oke, sekarang ketika kakak membahas soal ini sebenarnya bukan soal yang susah, tapi sebenarnya soal yang gampang. Kenapa? Karena setiap soal itu ada mempunyai trik masing-masing. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Tapi sebelum kakak membahas, kakak mau kasih ini dulu ya. Nah, jadi kalau kakak sebut SBMPTN 2016, maka adik-adik jawab bilang pasti bisa. Bisa ya? Oke, saya ulang sekali lagi. SBMPTN 2016. Sekali lagi, SBMPTN 2016 pasti bisa. Oke. Ya, sekarang kakak mulai di soal nomor 1. Jadi kita tolong semua dibuka soal matematikanya. Kakak mulai di soal nomor 1.
ya. Nah, adik, di sini pertidaksamaannya bentuk pecahan ya. Artinya penyebut tidak boleh bernilai 0. Bisa ya? Nah, kalau begitu S-nya tidak boleh bernilai 1. Jadi yang ada satunya sudah pasti salah. Maka opsi B dengan E salah. Nah, siapa yang jawab B dengan E? Nah, Tommy bilang salah jawabannya. Nah, oke. Nah, sekarang adik, kalau di Gajah Mada menyelesaikan soal ini, soal pertidaksamaan, dia dikenal dengan nama substitusi, ya. Gunakan cara susi, ya. Kita kasih masuk angka. Nah, sekarang coba perhatikan adik, angka yang paling mudah dikasih masuk adalah angka 0, ya. Angka 0. Sekarang coba perhatikan opsi mana yang ada 0-nya? Ya, opsi A yang ada 0-nya ya. Selanjutnya opsi C yang ada 0-nya. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita masukkan angka 0 ke dalam opsi deh, ke dalam pertidaksamaannya. Artinya langsung saja ada perhatikan angkanya ya. Tidak usah perhatikan yang ada X-nya. 5 dibagi dengan minus 1. Nah, positif dibagi negatif. Apa hasilnya deh? Negatif. Betul ya, yang kecil dari 1? Betul ya? Nah, artinya opsi D juga pasti salah. Sekarang tinggal pilihan, apakah opsi A atau opsi C? Apa yang membedakan antara opsi A dengan opsi C? Nah, opsi A ada minus 6, opsi C tidak ada. Sekarang kita buktikan, kita masukkan angka minus 6. Oke, kita masukkan angka minus 6 lagi ya. 2 dikali minus 6 dapatnya berapa deh? Minus 12 ditambah 5 minus 7. Sekarang yang di bawah minus 6 dikurang 1. Minus 7 bagi minus 7 cocok? Ya, jawabannya adalah alfa. Siapa yang benar di soal sama deh? Oke, sudah semua ya. Jadi gini, karena bilang ketika kalian menyelesaikan soal matematika, jangan berpikir bahwa Anda menyelesaikan selalu dengan rumus-rumus yang ada di kepala kalian. Jadi kan, ketika kalian menyelesaikan soal matematika, manfaatkan otak kanan kalian.